everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang mungkin baru pertama kali menonton atau mungkin juga yang sudah rajin menonton. Dimanapun kalian berada, di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah oke, sebelum kita dengar firman, kita nyanyi bareng, main games, kayaknya kita yel-yel dulu nih, oke? Teman-teman di rumah juga udah siap kan? Oke, Joy, yes, 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 I'm awesome. Oke deh, sekali lagi kita coba. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Dia Tuhan yang cinta sama kita. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ayo semuanya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Dengan kemuliaan-Mu Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya tepuk tangan sama-sama yuk. Habis ini kita mau putar badan kita ya. Semuanya siap? Oke. In 1, 2, 3, putar. Mana teriakannya? Putar. Nyanyi sama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu.
kepadamu yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat Tuhan. Biar Tuhan memberi mujizat buat hidup kita. Yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan tepuk tangan semuanya. Saatnya games. Woo! Oke, jadi games kita hari ini adalah Where was the marble? Atau di manakah kelerengnya? Jadi teman kita yang di depan itu akan menebak di manakah kelerengnya berada. Oke, jadi kita mulai dari Gia dulu deh. Boleh Gia tutup matanya dong. Oke, aku akan sembunyikan kelerengnya di sini. Oke, Gia, boleh ditebak. Kira-kira kelerengnya ada di mana ya? Ayo, di mana ya? Boleh dilihat dulu.
Di Jire. Oke, Jire. Bener nggak kelereng yang ada di kamu? Benar. Benar. Yeay. Oke, Gia bener. Sekarang kita lanjut ke Jire deh. Sekarang yang nebak. Oke, tutup matanya. Aku sembunyiin kelerengnya di sini deh. Oke, Jire. Boleh. Tebak. Di mana ya kelerengnya ya? Ayo. Di mana tuh? Di Ron. Oke, Ron. Coba. Bener nggak kelerengnya ada di kamu? Benar. Benar. Yeay. Keren. Oke, kita lanjut deh. Ron, terakhir. Oke, tutup matanya dong. Oke. Aku sembunyiin kelerengnya di sini deh. Oke, Ron, boleh ditebak. Kira-kira di mana ya? Di mana ya? Ayo. Di Jire benar nggak? Salah. Oke. Jadi pemenangnya ada 2 orang nih. Ada Gea dan juga Jire. Kasih tepuk tangan dong. Oke teman-teman, jadi games kita hari ini udah selesai. Buat teman-teman yang nonton juga bisa cobain di rumah. Thank you, bye-bye. Halo semuanya, hai, jumpa lagi dengan Miss Feli ya. Kita udah masuk di minggu terakhir di bulan September. Dan tema kita di tahun ini ya masih tetap sama, tahun 2022 ini Adventure with God to be Awesome Kids. Nah, kita semua mau sama-sama jadi anak-anak yang awesome. Mungkin kita belum awesome sekarang, tapi kita mau sama-sama diproses oleh Tuhan. Dan melalui cerita-cerita yang kita dengarkan setiap minggunya, kita mau sama-sama belajar gimana sih jadi anak-anak yang awesome. Nah, hari ini nih Miss bawa ini ya. Mungkin buat yang udah agak gede gitu, aduh Miss kok boneka sih gitu ya, aduh Miss kok papet sih gitu ya. Ini adalah papet, boneka papet ya. Oke, so hari ini kita ditemani sama 2 teman kita ya, namanya adalah Caca dan ini adalah Coco ya. Caca dan Coco ini adalah kakak beradik ya, mereka bersaudara dan mereka ini mungkin bisa dibilang kayak best friend gitu ya, karena mereka deket banget dan mereka ini istilahnya only have each other, karena selain parentsnya mereka cuma 2 bersaudara. Nah, Caca ini adalah anak yang cukup nakal atau naughty ya. Dia ini nggak suka, she don't like to obey rules ya. Dia tuh sukanya just do whatever she like gitu. Pokoknya semuanya dia langgar. Apapun yang jadi rules yang orang tuanya katakan maupun guru di sekolah, siapapun yang ngasih tahu dia, even Sunday school teacher, even the Bible pun juga nggak buat dia itu jadi anak yang baik. Dia tetap semakin lama itu dia semakin do whatever she likes ya. Berbeda dengan si Coco ya. Coco ini adalah anak yang sangat baik ya. Dia itu selalu taat. Kalau dikasih tahu oleh parentsnya, Coco you cannot do that ya. Coco you have to be home on time. Ini dia selalu melakukan semuanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh parentsnya ya. Bahkan at school juga ya, dia itu nggak pernah lari-lari, bukan nggak pernah lari, maksudnya dia itu nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat teachernya jengkel. Dia itu selalu nurut sama teachernya, dia itu selalu submit the homework on time, bahkan before the time gitu ya. Dia selalu, di sekolah pun dia selalu punya nilai yang bagus dan selalu listen to the teacher. Di Sunday school juga sama ya, at Sunday school dia itu selalu help the teacher di Sunday school, help the miss, help the mister. Pokoknya dia melakukan hal-hal baik yang membuat semua orang itu everyone likes him. Nah, gimana dengan kalian? Kalau seandainya at school gitu ya, you have friends, you have someone at your class atau classmate kalian, kira-kira which one you choose? Caca ya, the one that always break the rules, atau Coco yang selalu obey, bahkan dia help the friends ya, bantu temennya yang kesusahan, yang temennya yang mungkin gak bisa do homeworknya dengan baik, dia tolong, dia ajarin, dia explain to the friends. Which one? Kalau kalian which one you like? Caca or Coco? Ya, kalau kita secara umum ya, kita tanyain semua pasti maunya berteman sama si Coco ya. Karena apa? Coco ini teman yang baik, Coco ini suka nolong, Coco ini suka melakukan hal yang baik ya, dan dia selalu obey semua. Jadi dia nggak pernah mungkin dia mukul temennya, mungkin diam-diam dia ganggu temennya, itu dia nggak pernah melakukan hal itu. Nah, hari ini ada sebuah parables ya, atau perumpamaan ya. Kita udah dengar beberapa waktu kemarin what is parables atau apa itu perumpamaan. Perumpamaan adalah sebuah cerita yang digunakan untuk menceritakan tentang mengajarkan tentang moral atau agama ya. So parables itu story that people use to tell about
religion or moral. Jadi sesuatu yang berguna buat orang lain itu. Dan cerita parable itu biasanya ada cerita sesuatu yang nggak nyata, not real. So itu adalah namanya perumpamaan. Nah, hari ini cerita parable kita itu juga tentang dua bersaudara ya. Ada anak sulung dan juga anak bungsu. Nah, anak sulung ini adalah anak yang selalu nurut sama orang tuanya ya, sama papanya. Dia selalu melakukan banyak hal yang menyenangkan papanya ya. Dia help, mungkin kerja di ladang dengan baik. Dia itu selalu pulang, tidak pernah terlambat ya. Dan banyak hal yang membuat papanya itu sangat istilahnya menyayangi anak sulung ini, karena anak sulung ini adalah anak yang selalu nurut. Nah, di cerita itu ya, papanya ini dia melihat anak bungsu ini yang selalu sedih ya. Anak bungsu ini bukan bos besi, mungkin bosan dia ya. Dia melakukan rutinitas sehari-hari, dia harus bekerja, bangun tidur, mungkin disuruh berdoa dulu gitu ya. Lalu habis itu dia bekerja, setelah pulang kerja dia mungkin makan bersama family, itu whole family. Lalu setelah itu harus kembali ke rumah, istirahat gitu ya. Dia bosan melakukan rutinitas yang seperti itu, dia mulai memikirkan hal-hal yang lain di luar rumahnya. Sedangkan beda sama anak sulung ya, anak sulung ini anak yang rajin, dia selalu datang lebih pagi daripada adiknya, dan dia bahkan pulang lebih malam dari adiknya karena dia menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada adiknya. Tapi dia sangat happy, dia sangat senang melakukan semua hal yang dia lakukan di rumah, yang sangat menolong parentsnya atau bapaknya ini. Nah, anak yang bungsu dia mulai membayangkan kalau seandainya aku hidup di luar rumah bapakku gitu ya, kalau seandainya aku tinggal di tempat negeri seberang atau mungkin di negeri yang jauh dari rumahku, apa yang bisa aku lakukan di sana. Ada banyak hal yang indah-indah mungkin ya, ada punya teman banyak, mungkin ada teman-teman di luar kotanya, dia bisa ketemu sama banyak orang. Lalu suatu ketika dia mungkin sudah capek, akhirnya dia memberanikan diri. Anak bungsu ini ngomong sama papanya, "Bapak," gitu ya, "berilah bagianku dari harta benda." Jadi dia minta bagiannya dia ya, dia minta yang jadi bagiannya dia. Lalu dia bilang sama bapaknya, kalau memang perlu dibagi, dia sudah, saya minta bagianku Bapak, berikan bagianku karena aku mau pergi ya, mengembara ke tempat yang jauh. Aku mau pergi mengembara ke tempat yang jauh dari sini supaya aku bisa melakukan hal yang lain gitu ya. Lalu bapaknya dengan sedih hati dia berpikir akhirnya ya sudahlah, menurut bapaknya sudahlah, kalau memang itu yang bisa menyenangkan hatimu nak, oke, bapak kasih bagianmu. Lalu sesuai dengan itu, lalu bapaknya bagi ya, untuk kakaknya, untuk si bungsu sulung dan juga untuk si bungsu. Nah, ketika si bungsu ini mendapat bagiannya, dan si bungsu ini dia menjual semua harta miliknya, dan setelah dia mendapatkan mungkin uang yang cukup banyak dan sangat banyak menurut dia, lalu dia pergi ya, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya ini, dia menuju ke negeri seberang, negeri yang sangat jauh dari tempat dia tinggal. Ya mungkin jauh banget, tapi jauh lah pokoknya. Dia bisa lari dari orang tuanya, dia bisa lepas dari kebosanannya dia. Lalu dia jalan ke sana, dia menuju ke sana. Di sana dia happy ya dengan uang yang dia punya. Dia party every day gitu ya. Dia undang semua teman-temannya. Dia punya begitu banyak teman yang membuat dia sangat-sangat bergembira dan nggak bosan lagi gitu ya. Nah, lalu setelah dia mulai melakukan begitu banyak party ya, karena dia juga nggak bekerja, otomatis uang yang dia miliki tadi lama-kelamaan habis dong gitu ya, menipis dan akhirnya sampai habis. Dan tibalah juga di masa itu adalah masa kelaparan. Nah, sampai masa kelaparan itu si bungsu ini udah nggak punya apa-apa ya, dia udah nggak punya uang sedikit pun. Akhirnya dia harus bekerja. Nah, apa yang dia lakukan? Dia bekerja di kandang babi ya, kandang babi atau pig. Nah, dia bekerja di kandang babi. Jadi apa? Jadi gembala babi. Nah, masalahnya di sini, ketika dia bekerja di kandang babi itu, pemiliknya ini mungkin cukup agak jahat gitu ya. Dia nggak boleh makan ya. Dia pun nggak dikasih makan. Jadi dia harus cari makan sendiri. Mungkin dari gaji yang dia terima gitu ya. Nah, akhirnya dia itu bahkan iri melihat babi-babi ini bisa makan dengan enak. Ya, karena pemiliknya kasih makan babinya dengan banyak. Dia sangat iri dan dia mulai berpikir, ketika dia merasa kelaparan, dia merasa kekurangan, dia mulai ingat sama bapaknya. Wah, seandainya aku ini jadi pekerjanya bapakku gitu ya. Bapakku tuh punya banyak pegawai, bahkan makannya itu lebih nikmat daripada aku saat ini.
Bahkan ketika mereka kerja di sana, hidup mereka itu lebih sangat makmur daripada aku. Aduh, aku ini gimana ya? Dia itu sudah mulai pusing, dia mungkin sedih. Aduh, dia mulai kepikiran kayaknya aku mesti pulang nih. Aku pulang nggak usah jadi anak lagi, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa dapat makan. Aku jadi pekerjanya bapakku pun it's okay gitu ya. Akhirnya dia memberanikan diri dan dia dengan pokoknya dia sudah berpikir daripada aku kesusahan di sini, oke dia pulang. Singkat cerita dia pulang ke rumahnya dan di sana ketika dia pulang ke rumahnya mungkin dia dari jauh dia mulai berpikir dari dekat rumah, aduh kira-kira bapakku terima nggak ya gitu ya, kira-kira bapakku mau nggak nih sama aku gitu ya. Terus dia mulai jalan, mungkin pertamanya dia jalan agak cepat, lalu lama-kelamaan mulai mendekati tempat tinggalnya, dia mulai berjalan sedikit lebih pelan-pelan. Nah, bapaknya yang ada di rumah ini, bapak ini sangat sedih ya kehilangan anaknya, dan setiap hari bapak ini menunggu anaknya pulang. Tanpa anaknya tahu tentunya. Dia lihat, dari setiap hari itu bapaknya itu ngelihat, kira-kira kapan ya anakku ini pulang, anak bungsuku ini kok nggak ada kabar gitu ya. Lalu ketika dia lihat kejauhan, dia lihat dari jauh, loh itu seperti anak bungsuku gitu ya. Wih, itu dia itu pasti. Lalu bapak ini segera dia turun ya ke lantai bawah, dia lari. Bapak ini yang sudah mungkin udah tua gitu ya, lari agak susah, tapi dia berusaha untuk lari. Dia keluar rumah, dia bahkan menyambut ya, dia lari mendekati anaknya yang mungkin bukan cuman bau dan kumel, tapi udah modelnya nggak karu-karuan karena dia udah sangat kesusahan sekali. Jadi anaknya udah mungkin nggak mandi berapa bulan kali gitu ya. Bapaknya ini dia lari, dia peluk anaknya. Waduh, dia merasa sangat gembira ketika dia lihat anak bungsunya ini yang sudah pergi dan kembali ke rumah. Nah, anak bungsu yang dalam kondisi yang bau dan kumel ini tadi, ketika dia ketemu sama bapaknya, dia ngomong gini sama bapaknya, ya Bapak, aku berdosa kepada Allah dan kepada Bapak, tidak pantas aku disebut anakmu. Ya, jadi dia merasa ya, jadi dia bilang, gak apa-apa aku kembali, tapi aku jadi pekerja Bapak saja. Ya. Tapi bapaknya ini dia sangat sayang kepada anaknya dan dia nggak mau melakukan itu. Nah, setelah itu akhirnya waktu anak bungsu ini datang, bapaknya manggil, ayo pegawai-pegawai sini, cepat kemari. Kasih dia baju yang terbaik, ya, pasangkan dia cincin ya, karena di zaman itu cincin itu adalah kayak tanda bahwa dia itu adalah anak yang diterima gitu ya. Pasangkan dia cincin, pasangkan dia jubah yang baru, lalu mandikan mungkin ya, apapun pokoknya semua bersihkan dia, mungkin potong rambutnya, cukur, apa pokoknya semuanya dia rapikan. Lalu kita mau buat pesta besar-besaran gitu ya. Potong mungkin apa itu lembu atau binatang yang sangat besar, yang sangat heboh, lalu kita undang semua orang cerita sini karena bapaknya itu sangat gembira ketika anak bungsu yang hilang ini dia pergi, dia kembali. Nah, lalu setelah itu akhirnya anak bungsu ini dipestakan oleh papanya ya, papanya itu menyembeli anak lembu yang gemuk ya. Wow, jadi bukan cuma anak lembu biasa, tapi dipilih anak lembu yang gemuk yang besar yang bagus. Nah, ketika pesta itu terjadi, kakaknya pulang gitu ya. Karena kan sudah selesai bekerja, dia pulang, lalu dia bingung, apa ini ya, kok ada rame-rame gitu ya, what is this, what happened gitu ya. Lalu dia tanya sama pegawainya, sini, ada apa ini di sini gitu, kok tumben gitu ya. Bapakku yang selama ini sedih, kok tumben dia pesta gitu ya, anaknya terkejut, anak sulung ini. Lalu si pegawainya itu pekerja juga bilang gini, adik tuan sudah kembali dalam keadaan sehat, dan di situ bapak itu menyembeli anak lembu yang gemuk. Si anak sulung ini sangat marah dan dia sangat jengkel. Adik, aku sudah nggak punya adik. Adikku udah pergi, udah hilang. Ngapain kau kembali lagi ke sini gitu ya? Dia sangat marah dan dia sangat istilahnya bersungut-sungut. Dia sangat jengkel dan dia merasa bapaknya ini nggak bener, nggak adil gitu ya. Kenapa kok bapak ini menerima lagi adiknya yang sudah pergi? Lalu bapak ini keluar dari tempat pesta dan dia ngajak anaknya, ayo masuklah ke sini gitu ya. Adikmu sudah pulang. Lalu anak sulung dibilang gini, lihatlah, aku ini selama bertahun-tahun ya tinggal dari awal dengan bapak, nggak pernah aku melanggar peraturan. Dan ketika itu pun bapak itu nggak pernah kasih aku kambing atau domba untuk pesta dengan teman-temanku. Tapi lihat nih, anakmu yang hilang, yang istilahnya udah buang-buang uangmu nggak karu-karuan, tapi bapak berikan dia anak lembu yang tambun atau yang gemuk, dan dia sangat marah dan dia sangat jengkel. Nah,
Kalau kita lihat cerita ini ya, mungkin ceritanya ini istilahnya intinya pokoknya bapaknya ini mengampuni anaknya dan dia sangat cinta sama anak bungsunya. Apakah dia juga nggak cinta sama anak sulungnya? Of course ya, bapak juga cinta sama anak sulung. Tapi kadang sadar nggak sih kita semua ya, apalagi kita yang orang yang sering ke gereja, orang yang istilahnya church people, kita tuh kadang memandang sebelah orang yang jarang ke gereja, atau mungkin kita memandang mungkin teman-teman kita yang nakal di sekolah, teman kita yang suka ganggu kita kadang merasa marah dan jengkel sama mereka. Nah, tapi pernah tahu nggak kalian kalau Tuhan itu selalu punya pengampunan atau forgiveness yang begitu besar buat kita semua. Bahkan juga kita yang anak yang selalu rajin, anak yang selalu taat, kita juga butuh forgiveness atau pengampunan dari Tuhan. Jadi jangan kita merasa, aku ini udah good, aku ini udah do my best, aku ini udah yang the best lah pokoknya. Tapi di saat kita jadi the best pun, kita masih butuh pengampunan Tuhan. We still need forgiveness from God. Ya, Tuhan yang selalu baik itu dia nggak cuma mengampuni orang yang yang butuh pengampunan, kita sendiri yang mungkin kita juga merasa diri kita udah baik, kita pun juga butuh pengampunan. Jadi setiap kita pasti kita pernah melakukan kesalahan atau we have selalu doing mistake, mau yang kita sebut big mistake or small mistake, tapi kita selalu melakukan banyak mistake atau kesalahan setiap harinya. Makanya di awal bulan kita diajarin untuk ngampunin orang lain sebanyak 7 kali 70. Nah, tapi karena kita mau mengampuni orang lain, kita juga akan diampuni sama Tuhan kita. Nah, Tuhan kita ini mengampuni kita bahkan lebih dari 7 kali 70 itu tadi ya. Tuhan kita tuh mengampuni kita apapun kondisi kita, seburuk apapun hal yang kita lakukan, Tuhan kita tuh akan selalu mengampuni kita. Karena itu super kemenangan kita hari adalah ini. We can always return to God. Ya. Kita akan selalu bisa untuk kembali sama Tuhan sejauh apapun ya. Kayak tadi anak bungsu tuh dia udah pergi jauh banget dari rumah bapaknya, tapi dia masih bisa kembali lagi dan diterima dengan baik oleh bapaknya. Karena itu kita semua harus ingat ya, mungkin sekarang we don't know ya, kita nggak tahu apapun yang terjadi, mungkin kita masih kecil, kita masih ini itu, tapi ketika kita nanti dewasa, nanti sesuatu kali ketika kita doing like big mistake, yang kita bisa ingat adalah ini, we can always return to God. Sumber kebenaran kita minggu ini adalah we can always return to God. Ayat penuntun kita diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 or Luke 15 verse 11 until 32. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Engkau baik ya Tuhan dan suka mengampuni. Orang yang berdoa kepadamu tetap kau kasihi dengan kasih yang limpah. Or Psalms 86 verse 5. Oh Lord, you are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for your help. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Joy Kids hari ini. Kami belajar bahwa Bapa di sorga selalu menunggu kita untuk selalu bertobat dan minta ampun dari setiap dosa dan kesalahan kita. Seberapa nakalnya kita, Bapa di sorga selalu setia. Dan juga berkati orang tua kami dan sekolah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. God bless you.